Di Swiss, Eliza menemani Kelvin pergi ke pertemuan begitu mereka mendarat dengan jet pribadi. Pertemuan bisnis kali ini berada di sebuah resort ternama. Selain bangunan utama besar untuk pertemuan bisnis dan juga hotel, resort ini juga menyediakan pondokan pribadi yang memiliki bangunan terpisah. Di pertemuan bisnis, Kelvin berjalan sambil melingkarkan lengannya di pinggang Eliza dan mengenalkan wanita ini sebagai istrinya. Beberapa dari mereka mengenali Eliza sebagai desainer produk terkenal karena Eliza pernah bekerja sama di perusahaan mereka. Nona Rain, produk yang Anda rancang saat itu memiliki daya jual yang tinggi. Aku berharap kita bisa bekerja sama lagi, sapa pengusaha berusia 40 tahunan. Eliza tersenyum ramah mengingat mereka pernah bekerja sama, namun pemandangan itu membangunkan sisi posesif Kelvin. Saat ia akan menjawab tawaran itu, ia telah diinterupsi oleh pria di sebelahnya. Aku takut kamu tak akan memiliki kesempatan untuk itu lagi karena ia telah menekan kontrak kerja sama seumur hidup dengan perusahaanku, kata Kelvin. Eliza menatap pria di sebelahnya dengan tatapan rumit. Kapan aku pernah menandatangani kontrak seperti itu dengannya? Batin Eliza. Pria ini bahkan menaruh tangannya di pundak Eliza dan menariknya lebih dekat ke arah tubuh pria itu seolah mereka adalah kembar siam yang tak terpisahkan. Pengusaha itu masih tersenyum ramah dengan Kelvin. Meski ia pernah menaruh hati pada Eliza, namun itu hanya di masa lalu. Saat itu, Eliza menjelaskan dirinya dengan baik bahwa ia adalah seorang ibu tunggal dan memiliki seorang anak. Selain bekerja, ia tak memiliki keinginan untuk menjalin hubungan. Penjelasan itu membuatnya mundur karena Eliza telah memasang tembok tinggi bahkan sebelum ia mulai mengejarnya. Tuan Kelvin, aku tidak menyangka Anda akan menjadi orang yang begitu posesif. Istri Anda adalah wanita yang berbakat, dia membutuhkan banyak pengalaman untuk semakin mengasah kemampuannya, kata pengusaha itu. Aku memiliki banyak cabang usaha. Dia bisa mendesain semua produk itu. Lagi pula, ia istriku dan bisnis yang aku miliki adalah bisnisnya juga, jawab Kelvin. Pria itu kehilangan kata-kata. Ia sadar dengan Kelvin sebagai suaminya, maka wanita ini tidak perlu lagi bekerja dengan pihak lain. Ia bisa memperlakukan pekerjaan sebagai hiburan dan bukan lagi alasan untuk bertahan hidup. Seorang pengusaha muda lain menghampiri Kelvin dengan membawa anggur di tangannya. Tuan Kelvin, mari bersulang untuk pernikahan Anda, ajaknya. Eliza mengambil anggur yang disodorkan pada Kelvin. Maaf, tapi dia lukanya belum kering benar dan masih meminum obat. Aku akan bersulang untuknya, kata Eliza. Eliza menyesap sedikit anggur. Kelvin mengerutkan kening. Ia mengambil gelas dari tangan Eliza untuk mencegahnya minum lebih banyak. Pria yang baru saja mengajak bersulang mulai menyesal menghampiri pasangan ini karena sekarang dirinya justru melihat pertunjukan kasih sayang yang membuatnya merasa iri. Kamu memiliki istri yang sangat perhatian, pujinya. Kelvin mengangguk dengan senyum yang terdapat jejak kesombongan. Tentu saja, jawabnya. Ia sendiri merasakan kehangatan di hatinya saat melihat sikap protektif istrinya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda dengan setelan bisnis masuk. Ia memiliki aura yang kuat, dan pakaian formal yang ia kenakan mengeluarkan aura intelektual dalam dirinya. Begitu wanita itu datang, banyak pebisnis lain terdiam dan mengalihkan perhatian padanya. Bahkan tatapan Eliza juga teralihkan. Bukankah dia Christina? Tanya Eliza pada Kelvin. Eliza cukup tahu orang-orang di kalangan bisnis. Christina adalah pengusaha muda sukses di bidang startup. Ia adalah perempuan termuda yang masuk ke daftar 50 orang terkaya di dunia. Kamu tahu Christina? Tanya Kelvin. Eliza mengangguk. Ya, aku kagum pada kegigihannya yang sampai di puncak setelah berjuang dari bawah, jawabnya. Kelvin menyeringai pada pemikiran sederhana istrinya. Kamu pasti membaca biografinya. Lebih baik untuk tidak menelan secara utuh. Terkadang itu agak dilebih-lebihkan, katanya.
Wanita yang baru saja datang itu menerima sapaan dari banyak orang, namun beberapa saat kemudian ia menatap keberadaan Kelvin. Christina ingin menghampirinya, namun dia tertahan oleh beberapa pebisnis senior lain yang mengajaknya berbicara. Kelvin, aku dulu berpikir kamu dan dia terlihat serasi, kata seorang senior tua sambil menarik napas dalam. Sayang sekali kamu ternyata telah menemukan pasangan lain. Eliza mengerutkan keningnya. Ia tiba-tiba merasa kesal mendengar apa yang pria tua ini bicarakan. Ia kini menatap wanita yang dari jauh diam-diam melemparkan senyuman ramah ke arah Kelvin. Christina memang cantik, kecantikannya berbeda dengan yang dimiliki oleh Rebecca. Christina jauh lebih terlihat berkelas dan anggun. Kelvin melihat wajah Eliza yang cemberut dan terlihat tidak bahagia. Sayang sekali, tanya Kelvin dengan ekspresi yang muram. Ia benci pria ini yang mengatakan seolah menikahi Eliza adalah pilihan yang jauh lebih buruk. Jika bukan karena usia senior di depannya yang hampir memasuki 60 tahun, Kelvin memiliki keinginan untuk menghancurkan rahangnya. Tuan Trump, menikahinya adalah hadiah terbesar untukku dan tidak ada yang dinamakan, sayang sekali, tegas Kelvin. Pria itu tersenyum canggung. Maaf, hanya saja Christina baru saja mendirikan perusahaan baru dengan nama C dan C, dan kudengar kamu juga berinvestasi di dalamnya. Aku sempat mengira kalian bersama dan perusahaan itu adalah tanda cinta kalian, katanya. Anda berpikir terlalu jauh. Tidak ada hal seperti itu, jawab Kelvin. Senior itu menjadi gugup. Maaf, aku sudah tua tapi tidak bisa menjaga mulut. Kalau begitu, aku akan pergi agar tidak semakin meracau, ucapnya. Setelah pria tua itu pergi, Eliza menatap Kelvin dengan mata menyipit. Kamu berinvestasi di C dan C? Tanyanya. Iya, aku lihat perusahaan itu akan memiliki prospek yang bagus, jawab Kelvin santai. Ia hanya menjawab itu dalam kacamata bisnis, namun pria yang tak pernah menjalin hubungan ini tidak tahu ada nada posesif di dalam pertanyaan Eliza. Jadi, dia tidak tahu jawabannya akan menjadi bumerang detik berikutnya. C dan C ya. Sungguh nama perusahaan yang memiliki banyak makna, sindir Eliza. Kelvin tertegun. Ia bisa merasakan hawa dingin menembus tulang punggungnya saat Eliza menekankan kata C dan C dengan nada yang tajam. Meski begitu, ia merasakan kehangatan di hatinya karena ia tidak pernah melihat Eliza yang posesif. Apakah kamu cemburu? Tanya Kelvin. Tidak, jawab Eliza. Eliza yang kesal mengambil anggur di nampan seorang pramusaji yang lewat dan segera menenggaknya. Wajah wanita ini gelap, dan saat Kelvin berusaha mengalungkan tangan di pundaknya, wanita itu menjauhkan diri darinya seolah ia wabah. Kelvin menyatukan alisnya. Ia tahu wanita ini marah dan tidak bahagia. Aku benar-benar tidak memiliki pemikiran lain-lain tentang nama itu dan murni berinvestasi hanya karena keuntungan, jelas Kelvin. Kelvin berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Ia merasa seperti seorang yang dituduh selingkuh. Sementara itu, Eliza tak bergeming, dan wajahnya masih menunjukkan permusuhan. Kelvin mulai gugup. Jika wanita ini tidak bahagia, maka bulan madu romantisnya akan terancam gagal. Setibanya kita di rumah nanti, aku akan mengganti nama perusahaan dengan nama E dan E Corporation. Apakah kamu suka? Itu adalah gabungan namamu dan Efrain, kata Kelvin. Eliza membuang muka. Tidak. Nama itu terdengar jelas kamu meniru ide Christina. Balasnya. Kelvin masih kebingungan untuk menenangkan wanita, namun Christina justru datang menyapanya. Kal, kamu datang. Sapa Christina dengan suara yang hangat. Kerutan di wajah Eliza semakin dalam. Hah? Kal. Apakah itu panggilan kasih sayang? Batin Eliza. Ia mulai mencoret nama wanita ini dari daftar orang yang ia kagumi dan memasukkannya ke dalam list hitam. Dia terdengar seperti wanita yang genit. Aku tidak menyukainya lagi. Jawab Kelvin dengan gumaman.
Ia masih memasang ekspresi dingin dan tidak mudah didekati seperti biasanya. Pandangan Christina kemudian tertuju pada Eliza yang berdiri di sebelah Kelvin. "Kal, kamu tidak datang dengan Zah. Apakah ini sekretaris barumu?" tanyanya. Eliza yang cemberut dan baru saja menjauh untuk menghindari sentuhan tangan Kelvin, kini diam-diam mendekat ke arah pria itu dan membenarkan dasi Kelvin yang sebenarnya terlihat baik-baik saja. Ia hanya melakukan itu untuk memperlihatkan siapa pemilik pria ini. "Aku istrinya," tegas Eliza. Ia kemudian berdiri di sebelah Kelvin sambil meraih tangannya dan mengaitkan jari mereka. "Aku bukan sekretarisnya," tambahnya. Gerakan Eliza sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia dan Kelvin memiliki hubungan yang istimewa. Bahkan orang bodoh pun akan mengetahui hal itu. Kelvin yang ingin menjelaskan bahwa Eliza bukan sekretarisnya tiba-tiba menjadi linglung dengan wajah yang membeku. Wajah Christina terdistorsi. Penampilannya yang anggun kini menghilang. Ia menatap Eliza dengan tatapan permusuhan. "Kal, apakah yang dikatakannya benar?" tanya Christina. "Iya, dia istriku," jawab Kelvin sambil mengalungkan lengan di pinggang Eliza. "Sayang, ayo kembali. Kamu terluka dan tidak boleh terlalu lelah," ajak Eliza dengan suara yang lembut seolah ia adalah istri yang penuh kasih sayang. Kelvin mengangguk. Pasangan itu akhirnya pergi lebih awal dan meninggalkan Christina dengan ekspresi wajahnya yang kaku. Sesampainya di luar, Eliza melepaskan diri dari pelukan Kelvin dan berjalan lebih cepat darinya dengan ekspresi yang kesal. Lelaki itu terkejut. Sebelumnya, ia mengira inisiatif Eliza tadi yang mendekatinya mengisyaratkan bahwa ia tak lagi marah, namun kenapa ia menjadi kesal lagi? "Sayang, apakah kamu masih marah? Tolong berjalan perlahan, jalanan penuh salju dan licin. Aku masih terluka, bagaimana jika aku terjatuh karena tidak ada yang memegangiku?" rayu Kelvin. Ia tidak menyangka akan ada saat di dalam hidupnya dia harus terlihat menjadi pria yang membutuhkan belas kasihan untuk menenangkan seorang wanita. Eliza mengabaikannya. Ia masih berjalan dengan langkah yang cepat. "Kembali ke dalam dan kamu bisa mendapatkan bantuan dari orang yang memanggil namamu dengan sebutan Kal tadi," sindir Eliza. "Hah?" Kelvin tercengang hingga ia menghentikan langkahnya. Wanita memiliki amarah yang aneh. Kenapa ia mencoba mendorongku pada Christina lagi setelah apa yang ia lakukan tadi? Pikirnya. Kelvin masih belum mengetahui bahwa terkadang perkataan wanita memiliki arti sebaliknya. Eliza sudah berjalan beberapa langkah, kemudian menghentikan langkahnya saat tak mendengar ada suara langkah yang mengikutinya lagi di belakang. Ketika ia berbalik untuk melihat, dia mendapati Kelvin berjalan menuju resort lagi. "Kau benar-benar kembali untuk mendapatkan bantuan dari penyihir tadi?" pekik Eliza. Kelvin berbalik. Ia menatap wanita yang wajahnya kini memerah dengan napas yang naik turun seolah kemarahan akan meledak dari dadanya. "Aku ingin memanggil pegawai resort untuk menunjukkan tempat kita menginap. Tanpa bantuan mereka, kita mungkin akan tersesat," jelas Kelvin. Eliza terdiam. Ia memilih untuk menunggu di tempatnya sekarang. Beberapa saat kemudian, Kelvin kembali dengan seorang staf yang terlihat dari seragam yang wanita itu kenakan. Orang ini membawa mereka ke pondokan yang telah dipesan oleh Kelvin. Pondokan itu terbuat dari dinding kayu solid dan memiliki gaya tradisional. Tanah di sekitarnya telah tertutup salju tebal, bahkan salju juga menutupi permukaan dari daun cemara, membuat pemandangan di sekitarnya seperti hamparan permadani putih. Tepat di depan pondok, ada kolam jacuzzi kecil menghadap ke pegunungan Alpen. Di atas air, ada kelopak bunga mawar, sementara beberapa bunga mawar merah juga ditancapkan di permukaan salju sekitarnya. Warna merah menyala dari bunga mawar menimbulkan pemandangan yang kontras dari salju putih di sekitarnya. Ini adalah pondok dengan paket bulan madu yang Anda pesan. Jika membutuhkan sesuatu,
Anda bisa menghubungi kami menggunakan telepon yang ada di dalam, kata pegawai itu dengan ramah. Eliza menatap Kelvin. Bulan madu? Tanyanya. Ya, perjalanan bisnis ini difasilitasi juga paket untuk tinggal selama 3 hari ke depan untuk liburan. Bahkan kita bisa upgrade ke paket bulan madu. Sangat disayangkan jika kita tidak menggunakannya, jawab Kelvin. Kelvin tahu wanita adalah orang yang kalkulatif dan hemat. Meski ia membayar pondok VVIP dengan kantong pribadinya, namun ia yakin Eliza akan setuju untuk tinggal jika ia mengatakan ini gratis. Sayang, kita bisa berlibur dan bermain ski, juga bisa melakukan kegiatan liburan lain, bujuk Kelvin. Ia sudah memeriksa ramalan cuaca. Akan ada badai salju yang turun selama 2 hari ke depan. Jangankan bermain ski, bahkan tak memungkinkan untuk mereka keluar dari pondok. Eliza memutar bola matanya dengan tatapan sinis. Jika aku tidak ikut, apakah kamu akan menggunakannya dengan wanita yang memanggilmu dengan sebutan Carl tadi? Sindirnya. Kelvin tertegun. Lagi. Apakah masalah Christina belum selesai? Tanya Kelvin heran. Selesai. Kamu berinvestasi pada bisnisnya. Suatu saat kamu mungkin akan menemuinya dengan menggunakan alasan bisnis, balas Eliza. Kelvin hampir muntah darah mendengar imajinasi Eliza. Dia harus membersihkan kesalahpahaman jika ingin melanjutkan bulan madu ini dengan lancar. Ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Aku akan membatalkan kerjasamanya, tegas Kelvin. Jika kamu membatalkannya, apakah akan ada kerugian? Tanya Eliza. Tentu saja. Aku telah melanggar perjanjian bisnis, jadi ada ganti rugi yang harus kubayar, jawab Kelvin. Kalau begitu, jangan. Aku yakin itu pasti tidak sedikit, kata Eliza. Aku tidak peduli. Jika kamu masih marah dan cemberut, bagiku itu jauh lebih merugikan dari mengganti rugi 10 investasi bisnis sekaligus yang aku batalkan, ujar Kelvin.